Kembali di Rakyat Bersuara, saya Aiman Wicaksono. Tadi sempat disebutkan berkali-kali, saya tanyakan kepada pihak keluarga, nanti kita akan tampilkan lagi ada 5 pihak keluarga pelaku yang merupakan saat ini narapidana seumur hidup, pelaku pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap Vina. Ya, tadi disebutkan, saya ke Bung Yogi, Aep dan Dede, saksi yang tidak pernah dimunculkan oleh mereka, meskipun Pak Ito mengatakan itu kewenangan penyidik, karena saksi juga memiliki hak untuk tidak membuka, mohon maaf, penyidik memiliki hak untuk tidak membuka saksi. Jadi Aep dan Dede itu siapa? Baik, terima kasih. Jadi saya agak sedikit berbeda dulu dengan beliau, Pak Ito. Memang betul di dalam pembuktian hukum pidana, khusus kasus-kasus tertentu yang bisa membahayakan daripada saksi, khusus narkoba, tindak pidana korupsi, itu saksi itu bisa dilindungi. Tapi dalam konteks hukum pidana yang sifatnya general seperti ini, itu saksi itu harus muncul ke permukaan. Nah, di awal tadi sudah jelaskan bahwa orang tua almarhum Eki ini yang bernama Rudiana, dia mendapatkan informasi yang sesat daripada Aep dan Dede. Dan ada latar belakang kenapa kedua ini memberikan informasi yang sesat kepada orang tua daripada almarhum Eki. Karena kedua orang tersebut adalah pegawai cucian mobil di samping sekolah SMP 11. Dekat TKP itu? Bukan dekat TKP. TKP kan agak jauh. Berapa kilo itu? Ada 1 kilometer dari Baik. tempatnya Ibu Nining. Nah, suatu ketika ini informasi yang kami dapat dari hasil investigasi di sana. Ini anak-anak muda ini, yang orang-orang baik ini, yang pekerjanya pekerja kasar dan hanya bangunan, yang dipikirkan mereka setiap hari kerja dapat duit nanti per mingguan. Suatu saat pernah menemukan kedua orang ini membawa wanita yang gak bener ke tempat cucian mobil, sehingga ditegur supaya mereka tidak membawa wanita ke tempat cucian mobil, karena orang itu bukan orang asli orang sana. Jadi untuk menjaga ya kredibilitas daripada lingkungan itu, akhirnya mereka ditegur. Oleh Aep dan Dede itu? Bukan, oleh anak-anak muda ini. Oh, si Aep dan Dede tadi? Ditegur. Oke, Maka baik. informasi itulah yang disampaikan oleh Aep dan Dede kepada orang tuanya, bahwa di malam kejadian itu ada anak-anak muda berkumpul di sana. Sehingga terbentuk opini yang salah daripada Pak Rudiana yang notabene punya putra almarhum Eki. Oke, itu Tanpa diolah dulu terlebih dahulu, sehingga ditangkapin mereka tertanggal 31. tahu dari mana Anda bahwa itu Pak Rudiana yang kemudian melakukan proses investigasi soal itu? Karena mereka tahu para terpidana ini, kalau yang menangkap itu Pak Rudiana dan anggotanya. Itu asumsi Anda bahwa yang melakukan investigasi adalah bukan. Pak Rudiana? Ya. Kami juga sudah mengundang Pak Ya. Rudiana, Ibtu Rudiana. Ya. Dari Satuan Narkoba. Narkoba. Itu ayah Eki, korban. Iya. Ya. Nah, sehingga bila mana pada saat itu informasi itu dimatangkan dulu Iya. dalam konteks penyelidikannya, betul nggak informasi itu terkait dengan peristiwa yang ada di sana hubungannya dengan satu pembunuhan atau kecelakaan? Oke. Jadi maksud Anda si orang yang ditegur oleh pemuda-pemuda tadi Ya. sakit hati, Ya. lalu bercerita tidak benar ke investigator, penyelidik waktu itu Ya. yang merupakan ayah dari Daripada Eki. Itu dugaan. Ya. Oke. Pak Ito boleh nggak jawab soal itu, Pak? Sebetulnya kalau di dalam proses peradilan ya Mas Aiman, kalau hakim tidak yakin pasti dia akan minta. Karena sumber beritanya kan dari Aep dan Ek, dari si Ya. Aep ini kan ya. Dan juga kita melihat bahwa apa yang disampaikan Bang Yogi, ya itu versi beliau kan. Satu hal lah itu, oke. Karena kan kita tidak tahu betul menit demi menit, detik demi detik. Karena dalam hukum pidana itu kan ada locus delicti, ada tempus delicti. Tempus delicti ini bisa berubah. Ada lokasi dan waktu. Ya, saya melakukan kejahatan di sini jam 10 Ya. titik. Tapi jam 12 saya udah berada di tempat yang lain. Bisa saja itu ya. Saya tidak berasumsi ini adalah menurut teori hukum penyidikan. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan informasi yang sesat, ini juga hati-hati juga gitu. Karena berarti di sini jaksanya juga sesat, hakimnya juga sesat kan? Betul. Hati-hati, kita bicara masalah ini kan harus dibuktikan bahwa kalau hakim ini menentukan seseorang yang masih muda dengan hukuman seumur hidup, itu betul-betul suatu hal yang di dalam hati nurani pertimbangannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Apalagi dari pengadilan negeri
pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Nah, sekarang tinggal Belum Mahkamah upaya. Agung, Pak, masih pengadilan Sudah, tinggi. sudah kasasi. Belum kasasi. Jadi Sudah terlewat ini. kasasi, Pak. Kami terlewat karena tidak mendapatkan relas Jadi tidak pernah pemberitahuan. kasasi, Pak. Hanya banding di pengadilan tinggi. Menurut pengacara. Betul. Waktu habis. Jadi bisa dua saya- pengadilan. Bisa Nanti saya tambahkan, mau langsung PK. Pak Iman, Iya. supaya tidak terputus nih Oke. penjelasan saya. Jadi fakta persidangan, ini ada kewajiban saksi untuk menghadirkan saksi-saksi bagaimana di dalam lampiran berkas perkara. Ini untuk yang 2 orang ini, sudah kami minta kepada ketua majelis agar tetap dipanggil dan dihadirkan. Tapi alasan jaksa susah untuk menghubungi. Bagaimana mungkin seorang saksi dibuat BAP-nya dan ada dalam berkas perkara, alasan sederhana. Tapi susah. tadi seperti yang Pak Ito sampaikan, bagaimana mungkin hanya keterangan dari 2 saksi, lalu kemudian saya sampaikan ya, polisinya, jaksanya, hakimnya, semua salah memutus, kan nggak masuk logika. Bukan begitu. Kalau saya begini, proporsional di dalam konteks pembuktian harus terukur. Keterangan saksi harus juga bisa dipertanggungjawabkan baik dalam waktu diberikan keterangannya di hadapan penyidik maupun di pengadilan. Tanpa itu, ini bisa saksi rekayasa. Nah, makanya kami minta pada majelis hakim yang menyidangkan agar jaksa menghadirkan kedua orang tersebut di ruang persidangan. Oke, ya, Ya. satu hal, oke baiklah. Tapi logikanya Pak Yogi, apakah mungkin hanya karena keterangan 2 saksi yang satu bukti itu, 2 bukti berarti Pak Ito? 2 bukti katakanlah, Oke. 2 bukti itu, lalu kemudian mempengaruhi polisi, jaksa hingga putusan hakim, sulit untuk ada di bayangan saya. Oke, selanjutnya boleh saya jelaskan dalam fakta persidangan. Ya, dari 7 tersangka, sekarang terpidana mereka, Ya. yang disidangkan secara bersama. Walaupun sebenarnya persidangan itu pada awalnya 2 session, karena ada 2 berkas perkara. Di mana satu berkas perkara itu ada Eko, tadi orang tuanya, dan Ripaldi. Dan satu berkas perkara lagi berisi 5 orang tersangka. Nah, kita sepakat untuk mengurangi waktu persidangan sehingga disatukan persidangannya. Yang menariknya ada tersangka Rivaldi alias Ucil yang tidak mengenal satu sama lain, tapi digabungkan dalam satu perkara tuduhannya 340. Tidak logis. Kemudian berencana, oke. Ya. Yang kedua, Ripaldi ini ada kasus tersendiri, dia membawa samurai dan sudah diproses di kepolisian. Artinya tanggal 30 itu dia sudah diproses dengan sangkaan membawa samurai, artinya undang-undang darurat. Kepolisian yang beda di sektor kalau tidak salah ini. Oke. Nah, lalu Izin Aiman, Bang Yogi pada waktu pengadilan itu ya, Betul. ataupun proses mendampingi itu, ada perasaan tertekan nggak waktu itu? jelas, Hah? jelas kita di demo, Di demo, Oh, di demo. ini Oleh? fakta baru lagi nih. iya. Oleh? Oleh? Oleh pokoknya yang merasa tidak suka kami untuk membela mereka karena stigma di sana mereka adalah pembunuh dan pemerkosa. Apakah itu bisa saja kan warga dan lain sebagainya yang kemudian Itu punya suruhan. simpati? Itu Dari suruhan. mana Anda bisa bilang itu suruhan? Lah kita lihat sendiri kok. Kalau masyarakat yang normal tidak mungkin melakukan action-action yang sifatnya nih mengarah kepada kekerasan kepada kami. Sampai ruang persidangan aja digedor-gedor. Terus Bapak mau saja perkaranya digabung gitu. Kenapa nggak mengatakan nggak bisa digabung ini? Bapak, Jadi begini, kami waktu itu sepakat untuk menghemat waktu. Karena terkadang ini berapa jam harus menunggu. Karena kasusnya sama, tuduhannya sama 340, 338 termasuk juga juntonya pasal 81 Undang-Undang Masalah Peradilan Anak, ya. Akhirnya kami sepakat. Sebenarnya itu nggak ada masalah. Tetapi yang menariknya di dalam perkara ini sangat tidak etis apabila kita bicara dalam konteks delnamingnya, penyertaannya, pembantuannya. Mungkin nggak satu kumpulan orang mereka dituduh melakukan satu kejahatan tidak saling mengenal. Itu omong kosong. nah Itu dulu. Bapak nggak walk out misalnya ya ketika 2 saksi yang Bapak anggap penting sekali ini nggak dihadirkan atau ini digabungkan orang yang nggak ada relevansinya, Bapak sebagai pengacara nggak walk out misalnya? Begini, kami tetap menghormati peradilan walaupun upaya itu sudah kami sampaikan kepada Inilah hakim. akibatnya ya. Nah, sampai yang Mungkin boleh berikutnya. saya potong sedikit, Pak. Jadi kalau polisi sudah melakukan eksaminasi, karena ini satu proses peradilan yang sampai inkrah. Sepengetahuan saya kalau inkrah itu kan sudah Mahkamah Agung, Pak ya. Nah, berarti harus ada juga eksaminasi dari kejaksaan. Kejaksaan punya komjak.
Kemudian pengadilan punya komisi yudisial. Ya saya kira mungkin kalau kita mau melihat kasus ini secara utuh, jangan hanya penyidik saja yang melakukan eksaminasi, tapi yang rangkaian sistem peradilan pidana baik kejaksaan maupun pengadilan juga mereka punya komisi kejaksaan, mereka punya komisi yudisial. Tentunya semua harus terlibat saya kira sehingga kasus ini utuh dilihatnya. Ya, ketiga-tiganya eksaminasi itu. Menurut saya demikian gitu, Pak. Oke, diperiksa kembali lah gitu ya. Saya bisa Baik. lanjutkan Pak. Saya akan memberikan kesempatan nanti Pak. supaya clear dulu, supaya clear karena dulu. kita harus break, nanti saya akan berikan kesempatan lagi kepada Bapak. Baik. Dan juga Bung Reza, saya belum beri kesempatan dari tadi karena saya di luar perkiraan saya ternyata ini banyak fakta baru, eksklusif sekali lagi, dan ini merupakan fakta yang wajib kita buka, baik dari kedua sisi. Tentu ada proses perimbangan dari Bapak dan juga dari pihak yang kemudian mengerti soal penyidikan, Pak Ito dalam hal ini, dan juga nanti dari psikolog forensik. Kami akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.